Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat kita berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan pada malam hari ini. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Engkau kudus Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami meninggikan Engkau Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, sorga bumi menyembah. Kami datang kepadamu Tuhan, haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, sorga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, sorga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, sorga bumi menyembah. Sorga bumi menyembah. Sorga bumi menyembah. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau-lah yang kudus, hanya Engkau-lah yang patut kami puji dan kami sembah ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada malam hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan kiranya ya Tuhan, sebelum kami lebih dalam untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, kiranya Engkau sucikan hati kami dan juga pikiran kami ya Tuhan, supaya kami dapat berlayak dan dapat berkenan untuk masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kau juga berkati Kau berkati dan urapi setiap para pelayan-pelayan-Mu yang akan mengambil bagiannya Tuhan.
Kiranya ya Tuhan, urapan Allah mengalir dalam kehidupan mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh membawa kami masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Nah oleh sebab itu ya Tuhan, kami hanya bisa membalas semua kebaikan-Mu dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan kami serahkan setiap jalannya ibadah kami pada malam hari ini dalam tangan Tuhan, mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, biarlah hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan sekali lagi ibadah dalam tangan Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita pada malam hari ini. Saya yakin meskipun kita ada di tengah kondisi yang tidak mengenakan, kita beribadah di rumah masing-masing, tapi yakin dan percaya Tuhan ada di setiap hati yang rindu. Tuhan ada dan Dia siap menjamah kita pada malam hari ini. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, kita pujikan pada Tuhan. Tuhan baik untuk selama-lamanya, kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhilah baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhilah baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhilah baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kebaikannya tidak pernah habis dalam hidup kita. Puji Tuhan. Itu sebabnya kita masih mau tetap memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, tidak perlu aku ragu, tidak perlu aku takut akan kesetiaan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita akan berjalan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan
kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Di setiap keadaan Tuhan ada, dan Tuhan tetap baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan pada malam hari ini Tuhan, hanya Engkaulah perisai kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah kekuatan kami. Bersama dengan Tuhan kami akan melewati hari lepas hari. Bersama dengan Tuhan kami akan kuat. Bersama dengan Tuhan kami akan jalani hidup ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya Yesus, Engkaulah perisaiku. Engkaulah
firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Hanya Dia kekuatan kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami akan tetap bertahan dalam keadaan apapun Tuhan. Dalam setiap masalah yang kami hadapi, dalam setiap keadaan yang kami hadapi, kami tetap mau memandang kepada Tuhan saja. Kami tetap mau mengandalkan Tuhan saja dalam hidup kami, sebab Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Berfirmanlah buat kami semua Tuhan Yesus. Segarkanlah hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Puaskan jiwa kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allah-Mu yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani,
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah kami yang setia. Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia dalam hidup kami. Dalam kondisi suka, dalam duka, dalam sehat, dalam sakit, dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau tetap mengandalkan Tuhan dalam hari-hari ke depan kami Tuhan Yesus. Apapun yang ada dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Malam hari ini Tuhan, kami siap untuk diberkati dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami Tuhan Yesus lewat hamba-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang ditaburkan pada malam hari ini menjadi kekuatan, menjadi pelita dalam hidup kami Tuhan, untuk kami lalui hari-hari kami ke depan Tuhan Yesus. Urapilah hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Biarlah wibawa Allah mengurapi hamba-Mu pada malam hari ini. Kami semua sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dimanapun kita berada saat ini, saya percaya kita merasakan hadirat Allah, kita merasakan pertolongan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Dan saya berdoa supaya semua umat-umat Tuhan ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan baik, dilindungi oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan, malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, juga berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk dapat melayani Tuhan dengan firman Tuhan. Baik, kita dapat membuka Alkitab kita akan memperhatikan di dalam Lukas pasal yang ke-18, saudara. Lukas pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Bapak Ibu, saudara boleh memperhatikan Alkitab. Saya akan membaca Alkitab terjemahan 1912. Terjemahan yang cukup lama. Tetapi saudara boleh menyimak dengan Alkitab yang ada di tangan saudara sambil mengikuti. Dengan judul perikop, ibarat tentang hakim yang tidak benar. Ayat yang pertama mulai. Isa menyampaikan suatu ibarat kepada pengikut-pengikutnya untuk mengajar mereka bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa menyerah. Sabdanya, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut kepada Allah dan juga tidak mempedulikan siapapun. Di kota itu juga ada seorang janda. Janda itu berkali-kali menghadap hakim itu dan berkata, "Belalah perkaraku terhadap orang yang mendakwa aku." Untuk beberapa waktu lamanya hakim itu menolak permintaan janda itu. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Aku tidak takut kepada Allah dan tidak peduli dengan siapapun. Meskipun begitu, karena janda ini terus-menerus menyusahkan aku, sebaiknya kubela saja perkaranya, supaya jangan aku menjadi penat karena ia selalu datang kepadaku." Lalu Isa, sang junjungan, bersabda, "Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang tidak benar itu. Apakah Allah tidak akan membela perkara orang yang pilihannya, yang siang malam terus-menerus berseru kepadanya? Apakah ia akan berlambat-lambat untuk menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membela mereka.
Tetapi apabila Anak Manusia datang, masihkah ia mendapati iman di bumi? Puji Tuhan. Saudara sudah memperhatikan pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Yesus memberikan satu perumpamaan kepada seluruh murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya yang ada pada waktu itu. Kita harus mengerti perumpamaan itu diberikan sebagai suatu gambaran yang seringkali dipakai oleh Tuhan Yesus sendiri untuk membuat orang-orang yang ada pada zaman itu, bahkan kita yang ada pada zaman sekarang ini, saudara, mampu mengerti, mampu memahami maksud daripada apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Makanya dia seringkali memakai satu gambaran-gambaran atau analogi yang dipakainya agar kita mencoba masuk ke dalamnya, memahami ceritanya, lalu kita mengerti apa sih sebenarnya maksud yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, dalam perikop ini saudara, perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan di sini untuk mengingatkan umat-umat Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan pada waktu itu agar mereka berdoa, kalau di dalam terjemahan yang baru, terjemahan kita, dengan tidak jemu-jemu. Nah, di dalam terjemahan Alkitab terjemahan 1912 tadi saya bacakan, untuk pengikutnya, untuk kita semua berdoa tanpa menyerah. Dengan tidak jemu-jemu, artinya begini saudara, ini adalah suatu kuantitatif, sifatnya seperti itu. Karena kalau dengan tidak jemu-jemu itu berarti ada upaya terus-menerus yang dilakukan secara kontinu. Baik mungkin itu pagi, itu siang, itu malam, kapanpun harus tetap berdoa. Jadi mungkin ini adalah berbicara soal kuantitas, banyaknya berdoa. Namun saudara, kita perlu melihat lebih jauh ke dalam apa yang diinginkan Tuhan, menilik daripada ayat yang pertama, dan kita menghubungkan dengan ayat yang ke-9, didapatkan di sana bahwa tetapi apabila Anak Manusia datang, masihkah ia mendapati iman di bumi? Adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, perumpamaan yang dipakai di situ saudara, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari bersama. Yang pertama, ada hakim. Hakim di situ dikatakan hakim yang tidak benar, hakim yang lalim, hakim yang tidak takut akan Tuhan, hakim yang semena-mena mau melakukan apapun, hakim yang dia memakai seluruh kuasanya untuk bisa memutuskan perkara sesuka hatinya dia. Ya. Jadi dia bebas melakukan apapun, karena apa? Karena dia memiliki kuasa. Di dalam kota itu dia memiliki kuasa untuk dapat memutuskan perkara, untuk dapat memenangkan perkara, atau untuk dapat melakukan apapun. Bahkan saudara, hakim ini dia tidak menghormati orang lain, tidak menaruh respek kepada orang lain. Atau bahkan dia tidak mempedulikan orang lain, terjemahan tadi yang saya katakan. 19:12 berkata, dia tidak mempedulikan orang lain. Ini hakim yang tidak benar. Ini hakim yang tidak takut kepada Tuhan. Ya. Nah, hal yang kedua kita dapatkan di dalam kota ini saudara, ada janda. Janda yang kalau kita pelajari lebih dalam, saudara, janda ini janda yang miskin. Janda yang tidak mempunyai harta. Janda yang tidak punya apa-apa, tidak bisa didukung lagi, ditopang lagi oleh suaminya. Ya namanya janda berarti sudah tidak punya suami. Ya. Jadi sudah tidak ada lagi yang mendorong dia, yang bisa memotivasi dia atau mungkin melindungi dia. Nah saudara, janda ini sendiri pun memiliki masalah. Terjemahan baru berkata dia memiliki lawan. Ada lawan. Ya, dan dia datang kepada hakim ini untuk meminta hakim itu membela perkaranya dia, menolong dia. Artinya ini sesuatu yang bertolak belakang saudara. Ini sesuatu yang bertolak belakang. Kenapa saya katakan demikian? Artinya begini, hakim ini hakim yang
tidak benar, hakim yang lalim, hakim yang tidak takut kepada Tuhan, hakim yang berbuat sesuka hatinya, bahkan hakim yang tidak menghormati siapapun. Nah, janda ini dia tidak punya apa-apa, bahkan untuk menyogok hakim ini pun tidak punya apa-apa, saudara. Jadi kalau saya katakan cerita ini, perumpamaan ini dikatakan bahwa janda ini datang dan memohon kepada hakim itu, meminta kepada hakim itu berkali-kali, berulang-ulang kali. Meminta kepada hakim itu supaya hakim itu menolong dia. Ini adalah satu tindakan yang bagi saya baca dan saya melihat ini adalah satu tindakan yang sia-sia. Tidak berarti sebenarnya. Karena apa? Hakim ini dia tidak peduli, saudara. Belum tentu juga kalau misalkan gini, ada orang kaya datang kepada dia dan menyogok dia, tolong bela perkara saya, tolong urus ini perkara saya. Belum tentu juga dia mau menolong, karena dia bebas, dia punya kuasa, dia memiliki segalanya untuk melakukan sesuka hatinya dia. Dia tidak takut Tuhan, bahkan dia tidak takut orang. Ini hakim ini, saudara. Maka apa yang dilakukan oleh janda ini adalah sesuatu yang kalau saya katakan bodoh. Sia-sia. Dia sudah tahu bahwa dia tidak punya apa-apa. Dia sudah tahu bahwa harta saja tidak ada, dukungan saja tidak ada. Lalu ngapain datang kepada hakim yang jahat ini? Yang sudah pasti jawabannya kita temukan dalam cerita ini adalah hakim itu menolak mentah-mentah. Ya. Tuh, ayat yang keempat berkata, untuk beberapa waktu lamanya hakim itu menolak permintaan janda itu. Jadi janda itu datang berulang-ulang kali. Beberapa kali kepada hakim itu dan hakim itu terus menolak. Ini adalah satu perbuatan, satu sikap, satu tindakan yang bagi saya adalah tindakan yang sia-sia. Tindakan yang bodoh. Tetapi ada hal yang bisa kita pelajari dari sikap yang diambil oleh janda ini. Dia memiliki masalah, saudara. Dia memiliki masalah dan dia butuh perlindungan. Dia memiliki masalah dengan lawannya dan dia membutuhkan jalan keluar. Dia memiliki masalah dan dia membutuhkan solusi. Dia membutuhkan pertolongan. Ada orang yang bisa menolong dia, membantu dia untuk membela perkaranya dia atau menyelesaikan perkaranya dia. Ya. Kalau kita telaah lebih dalam, saudara, saya mendapatkan di sini artinya dia tidak ingin datang kepada hakim itu dan mencari keuntungan. Dalam artian memenangkan perkara. Tapi dia hanya datang kepada hakim itu dan minta kepada hakim itu agar dia mendapatkan satu keadilan. Karena sudah pasti kalau dia sudah janda, kemudian dia seorang yang miskin, orang anggap enteng, orang anggap remeh. Apalagi kalau lawannya ini orang yang powernya atau status sosialnya mungkin di atas dia. Mereka pasti anggap remeh. Dan hakim itu pasti juga berpikir, loh ngapain bela janda yang miskin ini. Lebih baik dia bela ini lawannya dia yang punya. Yang bisa menolong, yang bisa memberikan sesuatu kepada dia, yang bisa menguntungkan dia. Beda tuh kalau janda kaya, janda yang punya banyak uang walaupun tidak punya jabatan, tetapi dengan keuangannya dia, dengan kekayaannya dia bisa memenangkan sebuah perkara. Jadi kalau bicara soal yang seperti ini kayaknya kita tidak perlu bersusah-susah memikirkannya karena realita hari-hari ini bahwa hukum itu bisa diputar balikan. Yang benar bisa jadi tidak benar, yang benar bisa dikalahkan, ya. Yang tidak benar bisa malah jadi menang. Ya, asalkan punya uang, mampu ya bisa mengandalkan semua yang dia miliki bisa. Tetapi saudara, apa yang dilakukan janda ini adalah dia terus-menerus datang kepada hakim itu, berkali-kali datang kepada hakim itu untuk memohon kepada hakim yang tidak benar ini agar hakim itu menolong dia. Satu pelajaran yang sangat penting bisa kita dapatkan dari kisah ini. Apa yang dilakukan oleh janda ini. Dia datang dengan penuh pengharapan, saudara. Dia datang dengan penuh kepercayaan bahwa
dia akan mendapatkan satu pertolongan. Kalau dia terus tekun dan datang terus menerus kepada hakim ini. Karena dia sudah tidak punya apa-apa lagi yang bisa diharapkan, saudara. Maka dengan penuh keberanian, maka dengan penuh pengharapan dia datang kepada hakim yang tidak benar ini untuk memohon, belalah perkaraku. Sampai saudara kita memperhatikan bahwa hakim ini sampai berpikir, daripada janda ini datang terus menerus dan menyusahkan aku. Ya, menyusahkan aku, kalau terjemahan yang baru kan berkata begini. Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ya, menyerang aku. Artinya begini saudara. Hakim ini dia berpikir dalam hati bahwa kalau janda ini terus menerus datang di mana dia keluar ada janda ini memohon, di mana dia pergi kemana-mana memohon, janda ini selalu datang kepada dia, lama-lama juga kan risih. Nah, dan pengertian di situ artinya bahwa dia tidak mau nanti lama-lama janda ini malah mempermalukan dia di depan umum, di depan orang banyak. Ya popularitasnya dia bisa terganggu. Ini yang dipikirkan oleh hakim yang tidak benar ini, hakim yang lalim ini. Perempuan ini datang dan akhirnya pada waktunya akan membuat dia penat, membuat dia menjadi stres lama-lama. Iya dong, kita kalau datang kita ada orang punya kepentingan dengan kita dan kita dikejar terus sama orang itu, lama-lama kita pasti merasa risih. Ya, ini hakim ini alamin, dia takut kalau perempuan ini, janda ini nanti akan lama-lama menyusahkan dia. Kemana-mana ada perempuan ini, ada janda ini, mau ngapain ada janda ini, ya mungkin sampai di pikirannya dia juga ada janda ini. Karena terus menerus melakukannya. Sampai pada akhirnya hakim ini membela janda ini. Satu hal yang bisa kita dapatkan di sini. Nah, perbandingannya seperti ini saudara. Ayat yang ke-6. Lalu Isa sang junjungan bersabda, perhatikanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang tidak benar itu. Apakah Allah tidak akan membela perkara orang-orang pilihannya yang siang malam terus menerus berseru kepadanya? Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak benar itu, hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, Allah yang kita sembah Allah yang berbeda daripada hakim ini. Kalau hakim ini dia mengulur-ulur waktu sampai dia merasa terdesak, baru dia memberikan satu jawaban kepada janda ini. Dia mau menolong janda ini. Allah kita tidak perlu seperti hakim yang lalim ini. Inilah perbedaannya saudara. Ada satu gambaran di dalam kitab Injil bahwa kalau ayah bapak yang jahat saja tahu memberikan roti kepada anaknya, bagaimana dengan Bapa kita di surga? Sama saudara. Kalau hakim yang lalim ini saja dia bisa membela perkara janda ini ketika janda itu datang terus menerus, maka Allah kita yang maha kasih, yang setia akan memperhatikan dan menjawab setiap doa kita. Hari-hari ini banyak sekali hal-hal yang terjadi. Kita merasakan ketakutan. Ada banyak orang yang dirumahkan. Ada banyak orang yang di PHK. Ada banyak orang yang mengalami masalah-masalah yang banyak. Saudara, datang kepada Yesus. Dia tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Dia berbeda dari hakim yang lalim ini. Dia tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Dia tidak pernah menunda-nunda untuk menolong kita. Lantas bagaimana? Lantas apa yang harus kita lakukan? Datang kepada dia. Oleh sebab itu ayat ini, ayat yang pertama yang sudah kita baca tadi, bahwa berdoa dengan tidak jemu-jemu bukan berbicara soal kuantitas, tetapi kualitas doa yang benar. Kualitas berdoa dalam pengharapan, kualitas berdoa di dalam iman yang benar kepada Tuhan. Artinya datang kepada Tuhan dan terus berdoa di dalam pengharapan yang benar kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan sampai Tuhan memberikan jawaban pada waktunya Tuhan. Dia tidak pernah mengulur-ngulur waktu, dia tidak pernah menunda-nunda waktu untuk menolong saudara dan saya.
Hari-hari ini saudara, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Lakukanlah apa yang kita bisa di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia, tersungkur kepada Dia. Kenapa saudara? Ayat yang ke-9 berkata, tetapi apabila Anak Manusia datang, masihkah Ia mendapati iman di bumi? Artinya kata masihkah, adakah Dia mendapati iman di bumi? Ada satu perubahan. Tadinya mungkin kita setia, tadinya mungkin kita punya pengharapan iman yang kuat di dalam Tuhan. Tetapi situasi keadaan yang terjadi kepada kita, mungkin orang lain memfitnah kita, mungkin ada sakit penyakit, mungkin kita mengalami kekurangan di ekonomi kita, masalah di ekonomi kita, membuat iman kita menjadi kendor, membuat kita menjadi tawar hati. Saudara, perhatikan baik. Tuhan Yesus berkata, ketika Dia datang kembali, adakah Anak Manusia, masihkah Anak Manusia itu mendapati iman di bumi? Ini yang dimaksudkan di ayat ini saudara. Artinya situasi apapun yang kita alami tidak akan mempengaruhi iman, pengharapan kita di hadapan Tuhan. Kita hanya perlu datang kepada Dia dan bersujud di hadapan Dia, berdoa dan meminta kepada Dia. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri saudara. Dia bukan hakim yang lalim. Dia bukan hakim yang tidak benar, yang tunggu dulu, terdesak, ketika sudah meminta terus menerus baru Dia melakukan. Tidak saudara. Dia melakukannya tepat pada waktunya. Ayat yang pertama, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa tanpa menyerah. Ini berbicara soal satu hubungan kita dengan Tuhan. Bukan bicara soal kuantitas. Bukan bicara soal kuantitatif, tapi hubungan kita, kualitas hubungan kita dengan Tuhan yang kita bangun tiap-tiap hari, tiap-tiap saat. Yang dibangun di dalam iman yang benar kepada Tuhan, yang dibangun di dalam percaya kita yang benar di hadapan Tuhan, dan dibangun di dalam pengharapan kita di dalam Tuhan. Maka apapun yang menimpa kita hari-hari ini saudara, kita tidak akan pernah ragu akan kuasanya. Kita tidak akan pernah ragu akan kekuasaan Tuhan kita. Kita tidak akan meragu dengan pertolongan Tuhan kita. Kita akan datang kepada Dia karena kita merasakan kita memerlukan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan karena kita tahu hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh janda miskin ini saudara. Bukan soal gugatannya, tetapi sikapnya. Sikapnya yang tanpa menyerah, yang terus menerus datang kepada Tuhan dengan pengharapan bahwa Tuhan pasti menolong saya. Tuhan akan menolong saya tepat pada waktunya Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak kita yang hari-hari ini mungkin kita merasakan jenuh di dalam hati kita. Dan kita bertanya-tanya kepada Tuhan, sampai kapan ini terjadi? Mungkin kita merasakan bahwa sudah tidak ada jalan keluar. Mungkin kita merasakan sakit dan hal-hal yang dapat menggoncangkan iman kita, yang dapat membuat kita tawar hati. Saudara ingat baik, dengar baik, dan camkan baik-baik. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang peduli dengan hidup kita, yang bisa kita andalkan. Haleluya. Haleluya. Saudara bisa berdoa di tempat kita, saudara masing-masing. Angkat hati kita dan sampaikanlah keluh kesah kita di hadapan Tuhan. Bangun hubungan dengan kualitas iman yang benar di hadapan Tuhan. Bangun hubungan dengan kualitas pengharapan yang benar di hadapan Tuhan. Datang dan terus menerus meminta kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu, tanpa menyerah, dan sampai kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Amin. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus,
haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Amin. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya. Kami percaya kepada pertolongan-Mu, Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang maha besar, Allah maha kasih, maha adil, dan selalu mempedulikan hidup kami, Tuhan. Biar kami tiap-tiap hari, tiap-tiap saat merasakan pertolongan-Mu, merasakan kasih dan kemurahan-Mu yang Engkau selalu curahkan dalam hidup kami, Tuhan. Kami selalu belajar untuk bersyukur, berterima kasih, walaupun banyak hal yang tidak kami inginkan terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Banyak hal yang tidak pernah kami pikirkan itu terjadi, menimpa hidup kami, dan itu mungkin menyakitkan hidup kami, Tuhan, menyakitkan hati kami, Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau selalu memperhatikan kami, selalu mempedulikan hidup kami, dan tepat pada waktu-Mu, Tuhan, Engkau akan menyatakan pertolongan-Mu. Sebab firman-Mu berkata, Engkau tidak pernah menunda-nunda, Engkau tidak pernah berlambat-lambat untuk menolong kami, Tuhan. Kami percaya kepada-Mu. Teguhkanlah iman kami, teguhkanlah pengharapan kami di hadapan-Mu. Dengan percaya yang sungguh kami berpegang kepada janji-janji firman-Mu. Dan kami akan merasakan bahwa Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, selalu memegang erat hidup kami, tangan kami, dan berjalan bersama-sama dengan kami. Di hari-hari yang susah ini, Tuhan, situasi dan keadaan yang semakin sukar ini, Tuhan, kami mau berdoa biar perlindungan Allah yang nyata, penyertaan Allah yang sempurna itu terjadi dalam hidup kami, umat-umat Tuhan. Kami yang percaya kepada-Mu dapat menerima janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami di malam hari ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, Tuhan. Bahkan kepada seluruh dunia yang mengalami pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Biar kuasa Allah bekerja,
Tuhan nyatakan dengan cara Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Buka mata setiap orang, buka mata pemerintah yang ada Tuhan. Bahwa hari-hari ini Engkau menyatakan kuasa-Mu dan Engkau menginginkan pertobatan. Engkau menginginkan kami kembali ke jalan yang benar. Biar kami umat-umat Tuhan sadar bahwa sudah bukan lagi waktu untuk kami bermain-main. Tetapi kami mau semakin setia dan taat di hadapan-Mu. Kami mau berkomitmen di hadapan-Mu. Kami mau datang tersungkur dan berdoa dengan cara yang benar. Dengan iman, dengan pengharapan yang sungguh di hadapan-Mu. Bukan hanya kami datang dan berdoa, meminta sesuai dengan keinginan kami. Karena itu tidak akan membuat kami mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Tetapi kami mau melakukannya dengan cara yang benar. Datang dan berdoa. Karena kami merasakan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hubungan yang benar-benar melekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong pemerintahan yang ada. Biar mereka diberikan hikmat daripada Tuhan untuk dapat mengerjakan tugas mereka, tanggung jawab mereka dengan baik. Seluruh tim medis yang ada Tuhan tolong berikan hikmat bagi mereka. Mereka juga dapat mengerjakan tanggung jawab mereka dengan baik. Bahkan semua orang yang mengalami sakit ini Tuhan, tertular virus ini Tuhan, dalam nama Yesus kemurahan Tuhan, Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Biar mereka sadar dan berbalik kepada Tuhan. Kalau mungkin di akhir hidup mereka Tuhan masih memberikan kesempatan bagi mereka. Biar mereka mau percaya kepada Tuhan. Dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini Tuhan, firman-Mu, Injil-Mu diberitakan sampai kepada seluruh orang. Setiap telinga boleh mendengar, percaya kepada Tuhan, mengaku kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat satu-satunya dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah Tuhan, berkat daripada Tuhan tercurah dalam hidup kami. Dan kami aman di dalam tangan Tuhan. Kami akhiri ibadah kami di malam hari ini Tuhan. Dan kami terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Alaskan doa ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam.